Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan untuk kesehatan serta kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami di sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami rindu dan siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat 42. Tertulis demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Maria dan Marta yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 mempunyai makna yang begitu dalam buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh Marta sebenarnya adalah hal yang baik dan perlu. Tapi ternyata yang lebih perlu dan yang lebih utama daripada itu adalah hal yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Tentu adalah baik bila kita bekerja, meniti karir atau berusaha, tapi ketahuilah bahwa kita perlu ingat hal yang utama dalam hidup kita, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bagi kita yang aktif dalam pelayanan, kita juga perlu menyadari bahwa terlalu sibuk dalam pelayanan atau terlalu aktif dan habis waktu dalam mengerjakan pelayanan atau pekerjaan Tuhan bisa membuat kita mengalami kekeringan secara rohani apabila kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya aktif beribadah bila dilakukan bersama dengan banyak orang, lalu pada saat tidak banyak orang atau tidak ada orang kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu namanya kita tidak hidup dalam hal yang utama. Kita hanya mementingkan perkara yang lahiriah daripada yang rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terlalu terfokus kepada kegiatan yang begitu menyibukkan kita dan menghabiskan waktu kita sampai-sampai kita lupa untuk mengupdate rohani kita melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sekarang ini saudara, ada istilah nomophobia, yaitu rasa takut yang timbul apabila handphone habis baterai, tidak membawa charger, dan tidak punya akses data atau koneksi wifi. Ini merupakan contoh dan gambaran yang sangat baik saudara, mengenai bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ibarat koneksi dengan jaringan wifi, kita pun seharusnya selalu punya keinginan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kita butuh koneksi dengan sorga. Masa sekarang saudara, di mana ada banyak kegiatan gereja dan ibadah diliburkan, menjadi momen pembuktian cinta kita kepada Tuhan. Adakah kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari secara pribadi? Ataukah kita hanya melakukannya saat ada kegiatan ibadah mingguan di gereja? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bagaimana kita. Dan kita pun bisa mengecek diri kita masing-masing. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Adakah kita sungguh-sungguh merindukan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada satu saja yang perlu buat kita, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan hari ini, saudara. Mari kita miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Temuilah Tuhan dalam doa-doa kita setiap hari. Temui Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Temui Tuhan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Milikilah persekutuan dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Mazmur 84 ayat yang ke-11 mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat ini berbicara tentang kerinduan untuk bersekutu selalu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas penting lainnya yang berhubungan dengan kehidupan kita. Tidak, saudara. Maksud dari pesan firman Tuhan saat ini adalah agar kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari secara pribadi. Tetap kita lakukan tanggung jawab kita, lakukan pekerjaan kita, lakukan segala aktivitas yang harus kita lakukan. Tapi di dalam semuanya itu, biarlah hati kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan kerajaan sorga, sehingga rohani kita selalu terupdate dengan perkara-perkara surgawi dan perkara-perkara yang dari Tuhan. Firman Tuhan senantiasa menuntun kita, memimpin jalan-jalan hidup kita, dan menolong kita untuk mengambil keputusan dan tindakan. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ini adalah janji Tuhan. Maka hal itu berarti bahwa kita selalu mempunyai akses dari Tuhan dan akses kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan kenyataan ini, saudara. Mari kita selalu memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus di setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tidak melupakan persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Ada banyak kesibukan, kegiatan yang menyita waktu kami. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya rohani, pelayanan-pelayanan yang membuat kami sibuk. Tapi tolong kami Tuhan, supaya dalam kesibukan kami itu, kami tetap memiliki persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Tolong kami agar hati dan pikiran kami selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami pribadi yang selalu mengasihi Tuhan, yang menjadikan kehidupan kami ini sebagai sebuah persembahan yang harum kepada Tuhan. Hidup kami adalah persembahan. Hidup kami adalah bagi Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tidak terlepas dari jaringan koneksi sorgawi. Tapi kami selalu terhubung ya Tuhan, dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini, agar segala sesuatu yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Dan dalam segala sesuatu, kami tidak melupakan Tuhan, tapi kami senantiasa memiliki hubungan yang erat denganmu dalam setiap waktu di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.